Di sini saya akan menjelaskan mekanisme atau proses adaptasi sel. Apa itu adaptasi sel? Adaptasi sel adalah cara sel-sel tubuh berusaha menanggapi atau beradaptasi pada perubahan lingkungan atau kondisi yang mempengaruhi mereka. Berikut adalah masing-masing proses adaptasi sel. Yang pertama ada sel normal, yang kedua ada sel atrofi. Sel atrofi adalah penurunan ukuran sel atau jaringan. Proses ini terjadi karena pengurangan dalam ukuran organ atau jaringan akibat berkurangnya jumlah sel atau penurunan sel itu sendiri. Atrofi dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kekurangan nutrisi, gangguan suplai darah, atau penghentian aktivitas fungsional dari organ atau jaringan. Yang ketiga ada hiperplasia, adalah peningkatan jumlah sel dalam suatu jaringan atau organ yang disebabkan oleh peningkatan laju pembelahan sel. Hiperplasia sering terjadi sebagai respon terhadap rangsangan seperti hormon atau cedera. Contoh hiperplasia adalah pembesaran kelenjar prostat pada pria seiring bertambahnya usia. Yang keempat ada displasia, adalah perubahan dalam bentuk, ukuran, dan organisasi sel atau jaringan yang abnormal, biasanya dalam bentuk pengaturan sel yang lebih tidak teratur. Displasia biasanya dianggap sebagai kondisi preneoplastik yang berarti dapat berkembang menjadi kanker jika tidak diatasi. Ini dapat terjadi pada jaringan yang terkena peradangan kronis atau iritasi. Yang kelima ada hipertrofi, adalah peningkatan ukuran sel atau jaringan karena peningkatan volume atau massa sel bukan jumlah sel. Hipertrofi sering terjadi pada otot sebagai respon terhadap peningkatan beban atau latihan. Contohnya adalah hipertrofi orto jantung yang terjadi pada orang dengan tekanan darah tinggi. Yang keenam ada metaplastia, adalah perubahan jenis sel yang ada pada satu jaringan di mana satu jenis sel digantikan dengan jenis sel yang lain yang lebih tahan terhadap rangsangan atau iritasi tertentu. Metaplasia sering terjadi dalam jaringan epitel dan dapat menjadi respon terhadap faktor-faktor lingkungan seperti peradangan kronis. Contohnya pada perokok epitel silindris pada saluran pernapasan bisa digantikan dengan epitel squamosa sebagai respon terhadap iritasi asap rokok. Yang ketujuh ada neoplasia, adalah pembentukan tumor atau massa sel yang abnormal. Proses ini terjadi ketika sel-sel tumbuh secara tidak terkontrol, biasanya karena perubahan pada gen yang mengatur pembelahan sel. Neoplasia dapat bersifat jinak atau tidak kanker atau tidak ganas, tergantung pada perubahan sel untuk menyebar ke jaringan sekitar. Semua proses ini merupakan cara tubuh merespon terhadap stres atau perubahan dengan berbagai adaptasi yang bersifat reversibel seperti hipertrofi atau hiperplasia, sementara yang lain bisa menunjukkan perubahan permanen seperti displasia atau neoplasia.